warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih ya semuanya. Dah, Bu. Ya, Tadi makan ayam geprek. Oh, enak sekali itu ya kalau saya. Baik, nah hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Materi selanjutnya, namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba dilihat dulu di bawah mejanya ada nggak sampah-sampah? Ayo, Bu. Ayo kelasnya itu di bawah ya. Nah, jadi kan kalau kelasnya sudah bersih seperti ini, kita pun belajar bisa lebih semangat, nyaman dan menyenangkan. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Figur. Kemana figur Nopi? Sakit dia, Bu. Sakit ya. Oke, kita doakan semoga Figur segera sembuh dan kalian juga jaga kesehatan semoga supaya kalian itu bisa mengikuti pembelajaran setiap hari dengan baik. Oke, Mariana, tolong pimpin doa kita hari ini agar pembelajaran kita bisa lancar dan kalian bisa mendapatkan berkah dari pelajaran kita hari ini. Ya, boleh. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau tahu dulu perasaan kalian hari ini kira-kira bagaimana? Senang, Bu. Senang Pak, sedih Kak? Nah, nanti kalian tuangkan di kertas ini, kemudian kalian tempelkan di sini. Bisa? Bisa, Oke, Bu. silakan ini. Sebelum kita belajar, Ibu mau buat dulu kesepakatan di kelas. Nah, kalian harus menaati kesepakatan yang kita buat nantinya. Nah, jadi kira-kira ada nggak yang mau memberikan pendapat apa kira-kira kesepakatan yang harus kita penuhi di kelas ini supaya pembelajaran dapat aktif dan efektif, ya? Tidak boleh ribut, Bu. Oke, nggak boleh ribut. Ada lagi yang lain? Iya, kalau saya? Nggak boleh makan bontot di kelas pas belajar. Iya, nggak boleh makan bontot. Ada lagi yang lain? Mengerjakan tugas sesuai dengan arahan Ibu. Iya, mengerjakan tugas sesuai dengan arahan saya. Nah, selanjutnya kalau mau izin keluar kelas harus melalui saya ya, harus minta izin dulu, jangan main keluar-keluar aja. Ya, dan jangan ada yang main handphone tanpa instruksi dari saya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita ada yang tahu ini apa? Roti, Bu. Ada yang Wow. tadi pagi sarapan roti? Ayah, Bu. Saya Iya. pakai seres. Ipa tadi sarapan roti apa? Roti bantal. Roti Bantal, roti sari roti itu ya. Oke, lembut apa enggak kira-kira? Lembut, Bu. Lembut. Kalau saya? Roti seven, Bu. Roti seven. Saya makan kue ulang tahun, Bu. Iya. Ada pertanyaan. Sama kan roti dengan bolu? Sama aja, Bu. Sama-sama bisa dimakan, Bu. Iya, benar. Sama-sama mesti. Apa kira-kira yang bisa membuat si bolu tadi dan si roti tadi besar deh dan lembut? Pengembang, Bu. Iya, berarti Ragi, Bu. ragi. Ragi otak. Ipa? Pengembang, Bu. Sama kayak Mama saya tengok namanya baking powder. Nah, tadi ada kata ragi, kata si Intan pakai ragi. Nah, ragi itu bagaimana proses ragi bisa mengembangkan si roti tadi? Ada jamur, Kak Intan. Oh iya, jamurnya, Bu. Jamur ragi. Kalau ini ada apa yang akhirnya terjadi dengan rotinya? Roti yang sudah kadaluarsa. Roti yang sudah kadaluarsa sehingga dia menimbulkan yang tadi ini rotinya berjamur. Nah, kira-kira ada nggak yang udah pernah makan roti berjamur ini? Kalau nampaknya saya pernah, Bu. Sering saya nampak. Oh, nampak deh. Oh ya, nampak roti yang berjamur. Jamur ketika saya makan. Ya, jadi kalau berjamur nggak boleh dimakan ya. Kalau dimakan nanti sakit Perut. sakit perut. Ya, jadi pelajaran kita hari ini adalah mengenai fungi atau jamur. Ya, jamur. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian atau kita ini itu harus mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum jamur kurang lebih sebanyak 3. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis dan menelaah klasifikasi atau pengelompokan fungi berdasarkan struktur dan cara reproduksinya. Nah, yang kelima, setelah melakukan diskusi kelompok, kalian nanti harus mampu menyajikan laporannya itu
dengan bentuk ataupun jenis yang berbeda-beda. Boleh berbentuk PowerPoint, video, infografis, poster, mind mapping, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau lihat dulu kemampuan awal kalian. Untuk itu, Ibu mau buat pretest. Nah, silakan ambil handphonenya, kemudian klik di Google Quizzes. Buka Quizzes, silakan masukkan kodenya 391286. Susah ya, mudah, ada yang susah, ada yang mudah. Nah, itu karena mungkin kalian belum mempelajari secara utuh materi mengenai jamur. Nah, setelah ini nanti kalian akan mampu menjawab soal pada saat kita post test. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya ada video mengenai beberapa jamur. Silahkan diperhatikan. Nanti akan saya tanyakan mengenai jamur-jamur ini. Dari video yang sudah kalian tonton, di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apalah kira-kira yang dapat kalian temukan pada video yang sudah kalian tonton tadi? Ya, iya, silakan Mariana. Jamur Apa? ada banyak jenisnya, Bu. Jamur ada banyak jenisnya. Boleh. Ada lagi? Jamurnya ada di makanan. Iya benar. Tadi ya pada makanan. Tempe. Iya, kalau saya Jamurnya bisa membusukkan tikus yang sudah mati. oh iya, jamurnya bisa membusukkan tikus yang sudah mati. Jadi itulah tadi kira-kira kesimpulan dari video yang kalian tonton. Ada tadi jamur yang berada di stroberi, ya kan? Ada juga tadi tikus mati karena ada jamur terus dia terurai. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi dari jamur itu adalah sebagai pengurai. Kemudian yang ketiga, nah apakah semua jamur itu merugikan? Tidak. Iya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jamur itu adalah suatu organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Dengan tidak memiliki klorofil, sudah pasti yang namanya jamur tidak mampu membuat makanannya sendiri. Makanya dia membutuhkan inang untuk memperoleh makanan. Salah satunya tadi yang ada di gambar stroberi. Nah, nanti stroberi itu akan meluruh. Dari stroberi yang meluruh itulah dia akan memperoleh saripati untuk dijadikan sebagai bahan makanannya. Nah, di sini dapat kita lihat struktur dari si fungi. Ya, jadi kira-kira seperti inilah kebanyakan jamur yang kita lihat ya. Itu ada tudung jamurnya. Berdasarkan struktur spora pada reproduksi seksualnya, jamur terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama coba sebutkan Eka. Bu, pertama ada apa? Jamur Ciridiomycota. Iya, Ciridiomycota. Kemudian yang kedua, Zygomycota. selanjutnya berdasarkan simbiosisnya, fungi terbagi menjadi 2. Ada yang namanya lichens dan yang kedua ada namanya mycorrhiza. Nah, di sini saya ada punya 2 benda. Saya mau tanya, berdasarkan pengertiannya bahwa lichens itu adalah simbiosis mutualisme antara alga dengan fungi. Dari gambar yang kalian lihat kira-kira yang mana lah si lichens itu? Sebelah kanan ya. Nah, jadi benar bahwa lichens itu bentuknya seperti ini. Ya, dan ini banyak terdapat di batang-batang pohon yang masih hidup. Dijadikan sebagai indikator di lingkungan tersebut masih memiliki udara yang bersih. Ya, ini mengenai fungi ataupun jamur, kita akan melakukan diskusi yang mana nanti kalian akan mengerjakan NKPD ini. Ingat ya, tagihan yang saya minta tadi adalah berbentuk boleh video, boleh PPT, boleh infografis ataupun poster dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil pretest tadi, ya, akan saya bagi kelompoknya. Ya,
Kolose, anak mana Kolose? Iya, tangan kanan Kolose. Iya. Kolose satu kelompok dengan Novia, kemudian Rizky. Iya. Oke, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ini ya LKPD-nya. Ya, Bu. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, sebelumnya kalian baca dulu artikelnya, kemudian isi di lembar jawaban LKPD. Selanjutnya kalian tuangkanlah di media-media yang ingin kalian buat sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kelompok 1, kira-kira mau buat apa nih? Infografis, Bu. Infografis, bagus. Kelompok 2? Mind mapping, Bu. Mind mapping, ya bagus. Kelompok 3? Video. Oke, video. Baik, silakan dikerjakan. Oke, udah selesai anak-anak? Udah, Bu. Udah, kelompok 1 sudah selesai kelompok 1. Udah, Bu. Udah bisa presentasi? Bisa, Ya, Bu. silakan Mas Kan, Irfan. apa, Bu? Sudah dikirim kan ke Dari WA saya? Misalnya? Sudah, ya. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Lestari. Nama saya Ariana. Nama saya Ipa. Kami di sini membahas mengenai Amanita SP. Dan kami membuatnya dalam bentuk desain infografis. Baik, kami dari kelompok 2, kami membuat mind map untuk hasil diskusi kami. Baik, kami dari kelompok 3 menyajikannya dalam bentuk video. Silakan ditonton sebagai berikut. Demikian hasil dari kami kelompok 3. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan hasil diskusinya hari ini. Nah, sebagai penguatan untuk materi hari ini dan melihat kembali jawaban yang sudah kalian buat benar atau salahnya, mari kita tonton video dan nanti kita simpulkan bersama-sama. Besar. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Jamur bertahan hidup dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan menyerap sari-sarinya sebagai makanan. Baik, untuk materi hari ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Bu. Iya, Eka. Jadi, Bu, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa jamur itu dikelompokkan menjadi 2, Bu, berdasarkan tipenya. Ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Kemudian, Bu, fungi yang tidak bersekat itu disebut juga dengan zygomicota, Bu, yang memiliki spora, neospora dan juga spora, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Eka. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Novi. Yang boleh saya simpulkan adalah fungi juga bersimbiosis dengan alga, yaitu lumut kerak atau lichens. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Novi. Terima kasih yang sudah menyimpulkan. Nah, jadi di dalam kehidupan pasti ada yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Ya, yang namanya makhluk hidup pasti ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Nah, kita sebagai makhluk hidup ataupun manusia jangan mudah terkecoh terhadap hal-hal yang cantik-cantik, yang indah-indah. Karena contohnya pada jamur, ada jamur yang cantik, ternyata jamur itu beracun. Ada juga yang tidak cantik, ternyata jamur itu baik. Salah satunya tadi yang bermanfaat untuk menguraikan sisa makhluk hidup. Nah, kemudian kita juga harus menjaga yang namanya kebersihan, ya, karena tadi jamur dapat tumbuh di tempat yang lembab. Nah, jadi kalau misalnya habis mandi atau keringatan, nah dielap badannya sampai kering, jangan sampai nanti tumbuh jamur. Karena kalau tumbuh jamur akan menyebabkan penyakit. Apa kira-kira yang disebabkan jamur? Panu. Iya, panu. Bagus. Terima kasih. Selanjutnya kita post test. Ya, silakan diambil kertasnya. Persembahan boleh, Bu? Ya, boleh. Ditulis lembar ya. Baik, terima
terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai pelantai. Jadi dibaca di rumah sebelum memasuki pembelajaran minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.